Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya kemarin saya sudah mencoba memberikan pengantar ya bahwa Pak Pendeta Yusuf Manubulu yang pernah ditangkap dan memang dipenjarakan begitu beberapa waktu yang lalu teman-temannya, betul sekali kalau beliau menyebutkan bahwa dirinya ditangkap atau dipenjarakan begitu oleh karena ada perintah dari Ridwan Kamil begitu. Itu pengakuan dari seorang Yusuf Manubulu teman-temannya. Tapi pada kesempatan ini saya akan coba memberikan secara penuh atau secara full bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta Yusuf Manubulu atau kronologi bagaimana dia sampai ditangkap ya dan dipenjarakan seperti begitu. Maka sebab itu teman-teman, mari kita akan mendengarkan saja bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta Yusuf Manubulu lewat video berikut ini. Oke, saya mau ceritakan kronologis daripada bagaimana saya ditangkap, ya. Jadi di bulan April lalu ada channel YouTube, ya. Channel YouTube itu channel YouTube namanya Bumi Islam, ya. Bumi Islam. Dia memviralkan videonya Aman Suherman. Aman Suherman itu bukan sedang live di YouTube, tapi dia sedang bersaksi di gereja. Entah siapa yang mengambil video tersebut, terus kemudian dia sebarkan, ya, dia sebarkan video tersebut, dan kemudian ya karena teman-teman kita dari sebelah ini telinga sumbu pendek, ya, yang sedikit-sedikit terbawa dengan emosi, apa-apa ini gampang meledak, ya. Padahal Aman Suherman ini cuma berkata, ya, saya akan mengobok-obok Muslim Sunda. Nah, perkataan dia saya anggap saya tidak membela Aman Suherman, enggak. Memang perkataan seperti itu agak kurang pas kalau dengan kondisi yang normal. Tapi yang namanya mengobok-ngobok, ya saya pikir biasa saja, ya. Itu juga pernah ada lagunya si Joshua, diobok-obok, itu kan biasa aja, ya. Kenapa harus tersinggung, ya? Si Rizik aja pernah bilang saya akan potong pendeta. Kita orang Kristen itu tenang. Kenapa? Karena kelihatan kita punya Tuhan itu memang benar-benar hadir di dalam hidup kita. Jadi kenapa kami tenang? Kami itu karena Tuhan Yesus mengajarkan tenang. Tuhan Yesuslah pembela. Ya. Bukan Tuhan yang dibela, bukan agama yang dibela. Ada terlalu banyak kata-kata kasar, kata-kata mengancam yang dimunculkan oleh kaum sebelah, ya, dari pihak Muslim. Tapi Kristen biasa aja kok. Nah, ini cuma dibilang, si Aman Suherman ini cuma bilang saya mau mengobok-ngobok. Tapi kok sudah seperti kayak bom atom meledak, ya. Ributlah di Bandung sana, di Batu Jajar sana. Terus kemudian yang diributkan itu videonya Aman Suherman yang diupload di channel Bumi Islam. Coba, saya pelan-pelan aja ya supaya teman-teman bisa nangkap jalan ceritanya. Jadi channel Bumi Islam itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa terlihat ya di di layar ini, di layar kamera, karena tulisannya mungkin agak kecil ya. Sebentar saya tunjukkan dulu supaya semuanya ada bukti ya. Jadi ini bukan sesuatu yang disetting atau berita hoax ya. Ya, teman-teman yang mau masuk silakan ya dicoba. Tadi sudah ada yang masuk, tapi saya lihat terputus lagi ya. Linknya kami taruh di bawah ini.
di layar deskripsi. Sebentar ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ini bisa kelihatan ya di layar kamera. Kalau nggak bisa kelihatan, saya bacakan aja ya. Bisa kelihatan nggak ini ya? Sorry, sebentar ya. Ya, yang ini kita terima dulu ada yang masuk itu siapa Lisoy. Nah, ini ya teman-teman ya. Ya, channel Bumi Islam ya. Bisa diperbesar nggak? Maaf ya teman-teman, ini admin masih baru ya, jadi mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ini channel Bumi Islam loh. Yang bermasalah itu channel Bumi Islam, yang laporkan, yang upload video itu channel Bumi Islam. Coba bayangin channel Bumi Islam kok bisa berlari ke Yusuf Manubulu. Saya kalau ingat ini luar biasa ini polisi-polisi punya cara ini jahatnya mereka punya punya kebusukan, punya ini. Dari sebetulnya yang upload itu channel Bumi Islam loh. Kok Yusuf Manubulu yang ditangkap? Ya. Si Wiyagus itu Ahmad Wiyagus Kapolda, kamu kalau orang pintar masuk kamu di sini. Ya. Kalau kamu memang orang benar masuk di sini biar kita bicara, saya akan tanya kamu, ya. Ya, ini sesuatu yang sangat jahat. Makanya kapan polisi Indonesia ini bisa benar kalau penegak hukum saja itu kelakuannya seperti ini? Bumi Islam loh yang upload. Ini waktu di sidang pengadilan ini jelas, ini sidang pengadilan ini. Ini surat keputusan dari pengadilan. Bukan channel Yusuf Manubulu yang bermasalah. Nah, saya tunjukkan ya, ini ada lambang pengadilan ini. Nih. Ya, saya ini bukan sembarang bicara nih. Ya. Terus di sini ada ya, kenapa di atas saya tulis saya yang perintahkan itu adalah Gubernur Jawa Barat. Semua ada di sini, teman. Saya nggak buat-buat nih. Gubernur Jawa Barat. Nih. Ya. Bisa diperbesar nggak ya? Ya, sebentar ya teman-teman ya. Kita lagi coba nih ya. Bisa kelihatan nggak ya? Gitu. Ya, oke, ada kelihatan di situ Gubernur Jawa Barat. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi ini semua rekayasa. Luar biasa penegak hukum. Ya, seharusnya dari situ kita mendapatkan keadilan, kebenaran. Tapi kerjaan mereka ini seperti ini loh. Ya. Yang upload channel Bumi Islam kok larinya ke channel Yusuf Manubulu. Ini karena apa? Karena dari dulu ini kaum MUI ya, saya nggak tahu ini yang berinteraksi langsung dari MUI Jawa Barat. Dari dulu mereka tuh begitu benci sama saya ya. Karena apa? Karena saya tampilkan begitu banyak orang Islam yang bertobat percaya Tuhan Yesus. Makanya mereka cari terus supaya saya bisa dihentikan, supaya channel Yusuf Manubulu ini bisa stop. Jangan begitulah ya. Kita ini ayo kita ini bicara yang benar ya. Jangan segala sesuatu direkayasa, teman-teman. Oke, kita terima dulu ini Pak siapa nih? Pak Lisol. Halo Pak Yusuf Manubulu. Ya. Suara saya jelas nggak Pak? Jelas, dengan Ibu siapa nih? Ibu Lisa ya?
Lisoy, Galarua Pak. Lisoy. Bapak tahu apa kabar Oh Pak? ya, Ya, iya bro. ya. Yang Bapak tunjukkan tadi jelas kok kelihatan Pak semua. Ya kelihatan ya, Gubernur Jawa Barat itu lambang pengadilan ya, semuanya ada buktinya. Jadi saya tidak sembarang bicara ya, bukan seperti mereka-mereka yang tukang bohong, tukang fitnah, bilang S3 dari Vatikan, lulusan terbaik, tapi nggak pernah ditangkap itu mereka. Padahal mereka yang berdusta, mereka yang ini, tapi karena mereka kelompok mayoritas tetap aja dilindungi. Ya. Ya, Begitu betul. Lisoy. Apa yang Bapak, tapi ya itu dari penjelasan Bapak dengan apa yang kami kan dari Jalarua ngikutin kan Pak, kan yang kita ke sana 4 kali kita ke sana ke Polda. Yang waktu pertama tadinya mau naik ke atas mau ketemu Bapak, tapi udah nggak keburu sama Ibu Ruth. Iya. Tapi ya itulah ya mengerikan sih sebenarnya kejadian yang sama Bapak, mengerikan. Ya, miris Bu, miris sekali. Sebenarnya kasihan dengan hukum kita Pak ya, karena kami sebagai yang mengikuti perjalanan kasus Bapak ya tahu persis lah apa yang Bapak katakan tadi, ya kami tahu itulah yang sebenarnya. Ya atensi dari awal kan kita sudah satu kata ya bahwa ini semua atensi gitu. Nah dengan ketok palu ya sama Bapak tuntutan sama Bapak tempoh hari pun ya katanya hanya mentransmisikan ya kan. Waktu kita ke Polda itu mentransmisikan berita dusta. Masa sampai segitu hukumannya dan penangkapannya kalau udah kayak lebih dari teroris, ya kan? Ini diskriminasi hukum jelas sekali sih Pak. Betul dari kejadian Bapak memang jelas terlihat atensi pesanan khusus ya. Disayangkan sekali seperti yang judul Bapak ini sebenarnya disayangkan sekali orang yang bersangkutan yang kita harapkan bisa bersikap berjiwa nasionalis gitu ya, ternyata jauh dari harapan kita ya Pak Yusuf. Ya benar, makanya saya buka Bu supaya khususnya karena saya lihat beliau lagi mau mencalonkan jadi gubernur Jakarta. Nah, saya cuman ingin sampaikan waspada dengan orang ini karena orang ini bisa tampil bermuka manis ya di depan publik, tapi di belakang ya mereka mungkin tidak menyangka kalau saya akan live dan saya akan ceritakan ini apa yang terjadi dengan saya. Iya betul Pak. Ya. Jadi, dalam kasus Bapak, Ibu sudah paham ya tadi saya jelaskan ya bahwa yang mengupload videonya Aman Suherman itu adalah si Bumi Islam, channel YouTube Bumi Islam. Betul. Ya. Nah, kok bisa ucul-ucul kok Yusuf Anubulu yang ditangkap coba? Bagaimana jalan ceritanya? Ahmad Wiyagus, coba Anda Kapolda loh. Nanti saya akan bahas secara khusus supaya semua bisa nonton gitu loh. Kapolda, ini orang ini perlu diwaspada. Ini Kapolri juga ya. Kapan itu saya sempat terhubung juga. Artinya kami sempat sampaikan dengan Kapolri, tapi Kapolri ini juga nggak ada gunanya. Ya, nanti saya akan bahas juga Kapolri ini. Supaya pada tahu semua. Saya bukan meminta supaya mereka tolong saya, tapi saya cuma mau mereka coba berikan perhatian, ini kasus ini berjalan benar apa cuma rekayasa? Apa cuma ingin menangkap saya supaya saya berhenti di channel ini YouTube? Jadi luar biasa mereka punya kelakuan. Nah, ini sebagian besar ini polisi-polisi ini mereka
punya kelakuan seperti itu, berpihak dengan ini, dengan kaum mayoritas. Makanya kemarin itu seperti kejadiannya Verdi Sambo itu. Kalau tidak ada kejadian begitu, tidak ketahuan mereka punya kelakuan ini, polisi-polisi ini. Pak Yusuf, Begitu. kalau boleh tahu Pak, itu yang Kapolda pindahan dari Lampung kan Pak? Saya kurang tahu dia mau pindahan dari Lampung ke, mau pindahan dari planet ke. Saya tidak urus yang begitu, Bu. Yang saya sampaikan ini, Kapolda ini apa perlu di training lagi? Ini maaf ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Apakah ini orang idiot apa gimana ya? Kok yang upload channel YouTube, yang upload video itu Bumi Islam, channel Bumi Islam, kok yang ditangkap Yusuf Manubulu? Gitu. Makanya si Aman Suherman itu ditangkap duluan. Nanti belakangan mereka kaitkan, mereka putar balik itu, jadi akhirnya saya yang kena. Gitu. Ini kan jahat sekali nih cara-cara seperti ini. Iya betul Pak. Saya tahu apa yang Bapak sampaikan itu semua benar adanya, karena kita dari Galarua kan ngikutin ya Pak. Kemudian saya harus tambahkan Pak bahwa itu kan Bapak kan judul pasal yang dikenai ke Bapak apa tuh, mentransmisikan ya Pak ya, pasalnya mentransmisikan berita dusta katanya. Artinya sebenarnya itu juga yang membingungkan kita sebenarnya, bahwa Bapak ibaratnya kalau di TV contoh lah ya, orang mewawancarai seseorang yang ternyata seseorang itu anggaplah berdusta. Masa Bapak yang ditangkap di penjara, itu nggak masuk akal ya. Betul. Saya sudah sampaikan juga kepada polisi, tapi tidak ada gunanya. Karena polisi ini ya sudah cara kerjanya mereka tidak benar. Karena mereka itu berpihak. Jadi pesanan ya, saya sudah sampaikan. Kalau wartawan TV, publikasi, media sosial apapun, kalau mereka wawancara seseorang terus kemudian orang itu berbohong, apakah yang mewawancara, apakah TV-nya harus dihukum? Mereka tidak bisa jawab. Polisi-polisi tidak bisa jawab. Pokoknya mereka tahu masukin penjara. Saya nggak tahu apa karena mereka dibayar. Saya tidak tahu. Tapi kelihatannya, dugaan saya seperti itu. Makanya, kasihan kapan negara Indonesia ini bisa punya polisi ini yang baik. Kalau cara kerja ini modelnya seperti itu. Mengorbankan orang yang tidak bersalah. Padahal hukum itu jelas ya, barang siapa dengan sengaja ya, mereka anggap saya kan menyebarkan berita bohong, itu menurut mereka ya, tapi tidak sampai di situ. Barang siapa menyebarkan berita bohong dengan sengaja, saya sudah bilang saya tidak tahu, saya cuma wawancara aja. Itu. Jadi begitulah Bu. Ya, nah, teman-teman, saya perlu kasih tahu ya. Pada waktu saya ditangkap, jadi pengacara kami, lawyer kami itu ada beberapa yang melaporkan si Ahmad Nama, tapi nggak diproses, ya. Itu cuma jadi kertas sampah di kepolisian di Polda Jawa Barat. Padahal pengacara-pengacara yang menangani kasus saya itu coba untuk memberikan perimbangan. Mau lihat ini polisi-polisi ini bekerja benar apa enggak. Yang tahu-tahu si Kainama penipu, bilang dia bekas pendeta, sudah dicek dia Bu, tidak pernah terdaftar sebagai pendeta. Bilang lulusan lulusan Israel lah, lulusan ini. Ini tukang bohong semua Bu. Gitu. Ya. Tapi sudah dilaporkan pada waktu itu, yang terima itu polisinya itu marganya itu Simanjuntak lagi. Pak, kan saya ada di situ. Oh ya, Ibu ada di situ yang ikut melapor ya? Yang melaporkan itu Galarua Pak.
Oh iya. Iya, Ya, Bu. jadi Tapi nggak ada ditanggapi sama sekali. ya betul. Jadi ketika kasus Bapak dalam dalam proses, kami kan melihat eh, ustadz atau apalah ya, penghujat youtuber lah ya, youtuber dari seberang itu kan sangat luar biasa dalam menghina, menghujat, memfitnah ya kekristenan. Nah, akhirnya kita buat suatu keputusan untuk mengadukan salah satunya, yaitu Ustadz Kainama. Kita bawa ke sana. Yang melaporkan itu adalah DPW Galarua Jabar, ya, dari DPW Jabar ya melaporkan, tapi didampingi oleh DPP Galarua Pusat, DPP dalam pimpinan pusat ya, kita ikut di sana. Jadi kami ikut ke dalam Pak menuju. Jadi yang kami bawa bukti-buktinya Pak adalah termasuk bukti-bukti YouTube dari Kainama itu yang ditransmisikan ya, kalau memang mereka katakan Bapak mentransmisikan, itu ditransmisikan oleh Ipung Atria ya, Ipung Atria, Denditan, terus yang perempuan itu siapa namanya, lupa saya namanya, itu ada 3, tapi banyak yang kita berikan bukti-buktinya itu ke penerima laporan itu. Nah kebetulan penerima laporan itu orang Kristen, orang Batak. Jadi dia baca ini laporan kita, bukti-buktinya semua, transkripnya kan di situ ya Pak, ditulis apa setiap ucapan dan menit keberapa Kainama mengucapkan setiap perkataannya, yang ngomongin Yesus kawin, punya anak dan segala macam itu kan jelas kita susun di sana. Nah secara pribadi si penerima laporan itu, karena dia mungkin Kristen ya, nuraninya juga berontak sebenarnya, nuraninya juga protes. Jadi sempat dia sebutkan di situ di depan kamu, kurang ajar juga ini ya, gitu Pak. Jadi artinya banyak juga di antara mereka itu yang orang-orang Kristen kebetulan sebagai polisi ya, nggak melihat ini sudah tidak adil sebenarnya kalau kita bicara hukum ya. Nah itu kan jelas-jelas sekali itu Kainama itu menghujat, menghina, fitnah ya, disebutkan kawin Yesus sejak kapan, apa dia punya bukti yang mengatakan Yesus kawin. Kan ini untuk menggali ini pun pihak Polda Jabar tidak bersedia memproses. Kalau diproses kan akan nanti ya akan tidak kita tahu, seluruh dunia mungkin akan tahu. Siapa tahu si Kainama punya bukti bahwa Yesus kawin. Siapa tahu Kainama punya bukti bahwa Yesus punya anak. Mungkin dia punya bukti-bukti tes DNA-nya kan, boleh dong, ya kan? Tapi kalau namun pihak Polda tidak mau memulai proses, tidak akan kita tahu ya. Umat manusia ini di seluruh dunia tidak akan tahu informasi dari Kainama, ya kan? Siapa tahu kan dia dapat tes DNA-nya Yesus punya anak kan? Ya kan kita pengen lihat. Nah, yang bisa memproses itu kan pihak Polda. Galarua sendiri sebagai pelapor nggak mungkin kami memproses itu kan? Harus Polda yang memproses. Nah, terus kenapa saya tanyakan tadi ke Pak Yusuf, apakah itu pindahan dari Lampung? Karena kami melihat semacam ada korelasinya gini ya, yang di Lampung kan pembubaran paksa ibadah Kristen KKD itu Wawan Kurniawan, itu kan Galarua juga yang handle ya, yang dampingi itu gereja ya. Akhirnya Wawan Kurniawan divonis bersalah. Itu pada saat itu ketika proses itu terjadi, itu kan laporan A1 ya Pak, artinya pihak polisian yang melaporkan. Nah, cuman kami karena sudah dilaporkan, kami dari Galarua ingin melaporkan ulang tidak bisa lagi.
Nah, pada saat itu yang menjadi Kapolda di sana adalah yang tidak ke Polda Jabar. Nah, ya siapa tahu kan ya, ini ada kaitannya karena memang di Polda Lampung benar-benar si Wawan itu berhasil ditahan, Pak. Bahkan waktu dia minta penangguhan untuk berlebaran pada saat itu tidak diberikan oleh pihak Polda untuk penangguhan penahanan. Tetap dia ditahan di Polda. Nah, kami memang kawal terus, ketat itu kawal dari Jalan 2 bolak-balik. Nah, jadi kenapa saya tanya itu, apakah itu orang yang sama, itu saja sih. Ya Pak, oke Pak Yusuf mungkin dibantu. Oke, terima kasih Ibu Lisoy. Oke ya teman-teman, dan itu dia yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yusuf Manubulu soal kronologi kenapa dia harus ditangkap begitu teman-teman ya. Dan sungguh memang soal hal yang begini-begini kita merasa dizolimi, merasa bahwa memang keadilan itu tidak bisa ditegakkan, dan ya kita memang sangat sayangkan hal-hal yang seperti ini terjadi begitu. Kenapa? Karena tentunya kita melihat ya bahwa Pak Pendeta Yusuf Manubulu dituduh menyebarkan hoax atau kabar bohong. Padahal kalau kita juga melihat dari saudara-saudara kita dari seberang, banyak sekali seperti tadi yang disebut-sebutkan oleh Pak Pendeta Yusuf Manubulu dan juga oleh Ibu Lisoy ya teman-temannya lewat Galarua, bahwa banyak juga dari YouTuber Muslim ya seperti Ahmad Kainama ya yang dilaporkan begitu oleh karena beliau juga menyampaikan kabar bohong tentang kekristenan ya kan, tapi mereka aman-aman aja gitu ya kan. Makanya kita pikir ini nggak adil ya. Lalu kemudian banyak lagi sih seperti Abdul Somad, seperti Donditan baru-baru ini, dan juga Zuma ya, Zulkifli Abbas ya. Lalu ada juga kalau kita melihat soal diskriminasi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di luar Kristen, bagaimana terjadi yang namanya persekusi orang Kristen, pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, sama halnya dengan yang dilakukan oleh ketua RT kalau nggak salah yang ada di Lampung itu, yaitu Wawan Kurniawan. Tapi ya begitulah, sekalipun mereka harus ditahan, tapi pada akhirnya mereka juga harus dilepaskan begitu teman-teman ya. Jadi dalam hal ini kita sebagai orang Kristen, kita hanya bisa menyuarakan kebenaran, benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Ya memang hal-hal yang seperti ini harus diutarakan kepada publik agar publik tahu ya, agar masyarakat tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia. Ya, apakah memang benar-benar negara yang berdasarkan atas Pancasila ini di mana di dalam sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar ditegakkan atau tidak ya kan. Jadi biarlah yang menilai itu adalah masyarakat atau publik begitu teman-temannya. Jadi dalam hal ini Pak Yusuf Manubulu ya mempunyai hak untuk menyampaikan ya apa yang dialami oleh beliau selama ini, yang memang merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini seperti apa yang dia sampaikan, bahwa dia tidak merasa bahwa dia menyampaikan kabar bohong, karena dia kan hanya sebagai seorang narasumber. Tentunya maksud saya sebagai seorang yang punya channel YouTube, narasumbernya kan ada. Jadi seharusnya kalau misalnya memang yang disampaikan oleh sang narasumber itu bohong, seharusnya narasumbernya dong yang dipanggil. Ya kan, Pak Pendeta Yusuf Manubulu kan nggak tahu menau soal apa yang disampaikan atau apa yang menjadi kesaksian dari sang narasumber. Kalau memang itu bohong ya panggil, ya kan. Tapi ya udahlah ya teman-temannya, saya pikir ini sih
warna-warni yang terjadi di Indonesia kita ini. Ya, sebagai orang percaya, mari kita berdoa saja, semoga saja ada perubahan di waktu-waktu yang akan datang ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.